Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sehat bagi kita. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Bertemu kembali bersama dengan Ibu Santi Ardelina dalam video pembelajaran kimia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemisahan campuran. Ibu harap kalian sudah paham ada beberapa jenis teknik yang bisa digunakan untuk pemisahan campuran. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke materi bab yang kedua tentang persamaan reaksi, di mana topik yang akan kita bahas itu hari ini ada 3, yaitu lambang unsur, rumus kimia, dan yang ketiga adalah persamaan reaksi kimia. Nah, kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Sementara indikatornya itu ada 3. Yang pertama, menganalisis lambang unsur. Yang kedua, menganalisis rumus kimia. Dan yang ketiga adalah menuliskan persamaan reaksi kimia. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian peserta didik diharapkan dapat menganalisis lambang unsur, yang kedua menganalisis rumus kimia, dan yang ketiga adalah menuliskan persamaan reaksi kimia. Jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu melaksanakan yang 3 ini. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit tentang sistem periodik unsur, ya kan? Nah, unsur-unsur yang ada di bumi ini ataupun yang ditemukan oleh para ahli itu disusun secara rapi di dalam sistem periodik unsur. Ya kan, kalau kalian pernah lihat yang seperti ini. Nah, unsur-unsurnya ini disusun sesuai dengan kemiripan sifat. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Nah, tapi hari ini kita hanya akan membahas tentang penulisan lambang unsur. Kemarin juga sudah kita bahas sedikit, sudah kita singgung sedikit, di mana penulisan lambang unsur ini diperkenalkan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai 1848. Ya kan? Bagaimana tata caranya, Bu? Kemarin sudah kita bahas, di mana penulisannya itu adalah merupakan huruf pertama dari nama unsur tersebut. Ya kan? Nah, jikalau dia ada 2 ataupun lebih unsur, maka akan dibuat 2 huruf. Nah, penulisannya huruf pertamanya huruf besar, huruf keduanya huruf kecil. Tapi kalau dia hanya 1 huruf, maka ditulis dengan huruf besar. Jadi Bu harap anak-anak ibu tidak ada lagi yang menuliskan lambang unsur dengan huruf yang kecil. Ya kan? Tulis sesuai dengan aturan yang ada. Nah, saat ini nama resmi dari unsur kimia ditentukan oleh organisasi IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, rumus kimia. Rumus kimia menggambarkan komposisi dari molekul penyusun yang dinyatakan dengan lambang unsur penyusun serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusunnya. Rumus kimia ini bisa kita bagi menjadi 2. Apa saja itu, Bu? Ya, yang pertama disebut dengan rumus molekul dan yang kedua disebut namanya dengan rumus empiris. Nah, apa perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris? Kita lihat. Kalau dia rumus molekul, itu adalah rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa tersebut. Ya kan? Jumlah atom setiap unsur yang membentuk molekul senyawa tersebut. Contoh, air. Lambang senyawanya adalah H2O, ya kan? Nah, angka kecil yang ada di sebelah kanan itu namanya adalah indeks. Nah, jadi itulah yang menunjukkan jumlah atom unsurnya. Jadi kamu lihat angka kecil yang ada di sebelah kanan. Nah, contoh misalnya H2. H itu kan hidrogen. Di sebelah kanannya ada angka 2. Berarti jumlah atom H-nya itu ada 2. Sementara O di sebelah kanannya itu tidak ada angka. Artinya jumlah atomnya itu sama dengan 1, ya kan? Makanya kalau dia H2O bisa kita katakan terdiri atas 2 atom hidrogen ataupun H dan 1 atom oksigen ataupun O. Kita lihat contoh lain. Karbon dioksida, lambangnya adalah CO2,
ya kan, CO2. Nah, berarti di situ ada unsur C, karena indeksnya hanya 1, maka kita bisa katakan 1 atom karbon ataupun C, dan ada angka 2 di samping O kan, berarti 2 atom oksigen ataupun O. Kita lihat contoh yang terakhir, glukosa, ya kan, C6H12O6. Nah, C di sebelah kanannya ada angka 6, indeksnya adalah 6, berarti 6 atom karbon. Kemudian H indeksnya adalah 12, berarti 12 atom hidrogen. Dan yang terakhir O-nya indeksnya adalah 6, berarti 6 atom oksigen. Nah, seperti itulah penulisan rumus molekul senyawa. Ya kan? Bisa kamu katakan jumlah atomnya itu ditulis dengan menggunakan indeks yang ada di sebelah kanannya. Jadi dengan demikian diharapkan kamu sudah bisa menentukan jumlah setiap atom dalam suatu senyawa. Nah, yang selanjutnya itu adalah rumus empiris. Rumus empiris menggambarkan perbandingan paling sederhana tiap-tiap atom yang membentuk senyawa tersebut. Kalau tadi rumus molekul itu perbandingan yang sebenarnya, nah kalau rumus empiris ini perbandingan paling sederhana. Jadi rumus molekul tadi kamu perkecil lagi, kamu sederhanakan lagi angka-angkanya. Itulah yang disebut dengan rumus empiris. Nah, inilah contoh tabelnya. Kalau misalnya rumus molekulnya NaCl, berarti jumlah atom Na-nya 1, Cl-nya 1. Nah, 1:1 itu adalah perbandingan terkecil. Maka rumus empirisnya tetap NaCl. MgSO4. Mg-nya 1, S-nya 1, O-nya 4. Berarti 1:1:4. Itu adalah perbandingan terkecil. Kamu nggak bisa kecilkan lagi kan? Maka rumus empirisnya sama, yaitu MgSO4. Nah, yang selanjutnya C4H10. Berarti perbandingan unsurnya adalah 4:10. Ya kan? 4:10 itu bisa kamu kecilkan. Sama-sama kamu bagi 2. Berarti 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Maka rumus empirisnya menjadi C2H5. Yang selanjutnya C2H4O2. Perbandingannya 2, 4, 2. Nah, bisa kamu perkecil ini kan? Sama-sama kamu bagi 2. Berarti 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti perbandingan menjadi 1, 2, 1. Maka rumus empirisnya menjadi CH2O. Nah, sama yang terakhir juga seperti itu. C6H12O6. Perbandingannya 6, 12, 6. Nah, ini bisa kamu perkecil. Sama-sama kamu bagi 6. Ya kan? Sama-sama dibagi 6 berarti 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. Maka perbandingannya menjadi 1, 2, 1. Maka rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, seperti itulah kira-kira dia menuliskan rumus empiris, ya kan? Jadi sekarang kamu sudah bisa lihat bedanya. Kalau dia rumus molekul itu perbandingan yang sebenarnya, kamu nggak bisa otak-atik. Memang itulah rumus senyawanya. Sementara kalau rumus empiris, itu kamu perkecil, kamu sederhanakan lagi perbandingan unsur-unsurnya dari rumus molekul. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang terakhir. Ini adalah persamaan reaksi kimia. Hal-hal yang digambarkan dalam persamaan reaksi kimia, ya kan? Jadi reaksi kimia itu terdapat yang namanya zat reaksi atau biasa disebut namanya dengan reaktan, yang dia biasa berada di sebelah kiri anak panah. Yang kedua adalah zat-zat hasil reaksi ataupun produk. Itu ada di sebelah kanan anak panah. Yang ketiga, itu ada anak panah. Itu bisa dibaca dengan bereaksi menjadi ataupun membentuk, sama itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kamu lihat bersama reaksi ada tanda panah, itu artinya membentuk ataupun bereaksi menjadi. Nah, berarti di sebelah kiri dari tanda panah itu namanya adalah reaktan ataupun zat yang bereaksi, dan sebelah kanan tanda panah itu namanya adalah produk ataupun zat hasil reaksi. Nah, kemudian ada apa lagi, Bu? Ya, ada wujud zat dari si reaksi dan hasil reaksi, dan itu biasanya ditulis dengan huruf kecil di bawah. Sama seperti indeks zat tadi, ya kan? Nah, wujud zat itu ada 4. Yang pertama, gas. Biasa disimbolkan dengan huruf G kecil. Yang kedua, cairan atau liquid. Biasa ditulis dengan huruf L kecil. Yang ketiga, padat ataupun solid. Biasa ditulis dengan S kecil. Dan yang terakhir itu adalah larutan ataupun aqueous. Biasa ditulis dengan AQ. Ya
kan? Jadi yang 4 ini harus kamu tuliskan. Wujud dari setiap senyawanya ataupun unsurnya itu harus kamu tuliskan di dalam persamaan reaksi kimia. Dan yang terakhir itu ada namanya koefisien reaksi. Itu menyatakan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, koefisien reaksi ini biasa ditulis di depan dari senyawa ataupun unsur yang ada. Nah, kita lihat contohnya. BaS tambah Cl2G menjadi ataupun terbentuk yang namanya BaCl2S. Nah, kamu perhatikan, yang di sebelah kiri tanda panah itu ada si Ba dan ada si Cl2. Ya kan? Itu disebut namanya dengan reaktan atau zat-zat yang bereaksi. Sedangkan di sebelah kanan ada BaCl2. Nah, itu namanya disebut dengan produk. Nah, sedangkan koefisiennya itu angka yang di depan. Kalau tidak dituliskan angkanya, artinya koefisiennya sama dengan 1. Berarti koefisien Ba1, koefisien Cl2 1, dan koefisien BaCl2 adalah 1. Nah, sedangkan indeksnya itu di sebelah kanannya, tadi sudah Ibu sebutkan saat kita mempelajari rumus molekul dan rumus empiris. Angka yang di sebelah kanan itu disebutnya namanya dengan indeks. Jika tidak ditulis angkanya, berarti indeksnya sama dengan 1. Contoh lain, 4Al solid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2Al2O3 solid. Ya kan? Sebelah kiri tanda panah disebut namanya dengan reaktan, sedangkan sebelah kanan tanda panah disebut namanya dengan produk. Nah, perhatikan koefisiennya masing-masing. Kalau yang tadi koefisiennya adalah 1. Nah, kalau di sini Al-nya koefisiennya adalah 4, karena ada angka 4 di depannya kan? Kemudian koefisien O2 adalah 3, sedangkan koefisien Al2O3 adalah 2. Berarti perbandingan koefisien, jika misalnya ditanya, bagaimana perbandingan koefisiennya? Maka kamu jawab 4, 3, 2. Nah, seperti itulah dia kira-kira contoh persamaan reaksi. Ya, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kamu bisa mempelajari lebih dalam lagi, lebih banyak lagi melalui buku-buku paket atau boleh kamu cari informasi di internet, ya kan, tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu juga akan memberikan kepadamu tugas untuk membuat kamu lebih memahami lagi tentang materi kita hari ini, yaitu tentang rumus kimia, menuliskan lambang unsur, dan cara menuliskan persamaan reaksi. Nah, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi. Nah, kenapa yang tadi koefisiennya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, atau ada yang 1? Nah, itu akan melalui yang namanya penyetaraan persamaan reaksi. Itu akan kita pelajari pada video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap kamu bisa lebih memahami lagi tentang materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.